Begini ya, setiap kita sholat kan selalu berdoa Allahumma firli wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Iya enggak sih? Kita saling mendoakan ini. Ternyata kan doa-doa latah. Kamu minta sama Allah supaya semua orang Islam diampuni. Ketika ada orang yang dulu menjati kamu dan dia tersadar dan minta maaf, tidak bisa. Tagih tekan akhirat, sakit hati. Ya sudah kalau begitu, doa itu nggak usah dibaca lagi. Dari kamu berbohong di hadapan Allah, ya Allah, bilang ya Allahumma hlikhum wa baddid syamlahum. Ya Allah, hancurkan mereka, binasakan mereka, kan gitu. Ini agama, saya ingin masuk ke intinya. Nabi Ibrahim itu merasa dia orang yang paling sayang di dunia ini. Ya, arhamun nas. Kata Allah, enggak, aku lebih sayang dari kamu. Nah, akhirnya dibuktikan oleh Allah. Ini nggak tahu lah apakah ini hikayat, tapi yang penting intinya begini. Nabi Ibrahim itu oleh Allah diberangkatkan ke langit. Ini dalam tafsir wa nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Artinya malakut di sana melihat kehidupan di dunia ini semuanya. Ternyata di situ dia diperlihatkan ada orang yang maksiat, yang jahat. Langsung dia mengatakan, ya Allah, binasakan orang itu, kurang ajar. Iya. Makan rizkimu, dia berjalan di atas bumimu, tapi perintahmu dilanggar semuanya, itu kurang ajar, binasakan. Kata Allahnya, oke, atas permintaanmu kumatiin, just mati. Ada lagi, ya Allah, ini orang berzina terus menerus, binasakan. Oke, binasakan terus. Lama-lama kata Allahnya, yang tekat itu mungkin yang menang. Makanya pelan-pelan Ibrahim, iya, bagaimanapun aku adalah Khalik, lebih menyayangi makhluknya daripada kamu, ya kan begitu. Jadi akhirnya, ya Allah, ampunilah aku. Ya udah, ku ampuni dosamu, tapi buktikan dengan pengorbananmu, dengan darah kurban, ontanya disembelih. Udah. Allah minta lagi, buktikan pertobatanmu dengan korbanmu. Sapi disembelih, kambing disembelih, sampai entok bebek entok kabeh ya. Ya Allah, sudah tidak ada lagi yang perlu korbankan. Masih ada kan? Siapa? Anakmu. Ya Allah, anakku disembelih. Ya. Ya, sudah begitu ditelangan mau disembelih. Ya Allah, ini anakku yang paling kucintai, masih harus kusembelih. Ini pelajaran penting bagi Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim mendengar satu bisikan yang isinya, dulu engkau meminta orang untuk dimusnahkan, sekarang engkau keberatan untuk menyembelih anakmu karena dia engkau sayang. Bagaimana aku sebagai Tuhan yang mencintai makhlukku dan engkau minta dikorbankan.
Lah iya, jadi artinya dari sisi agama nggak ada benarnya engkau membenci agama apapun, aliran apapun. Sudah sekarang lakum dinukum, lakum madhabukum walana madhabuna. Bahasa Indonesianya gampang, bahasa Jawa sama lakum dinukum waladzin ya kari ongko bae sih. Udah selesai. Ya ngapain? Jadi pelajaran di Allah, wahai bro, dia bakal bro kan bro ya marah, bro. Ya mereka yang berdosa itu, toh akhirnya aku yang menentukan. Bisa saja mereka ku maafkan. Dan bisa saja mereka kusiksa sebentar lalu kulunasi semua dosanya. Selesai. Mungkin saja mereka sebelum detik akhir mereka bertobat kepadaku dan pasti ku ampuni. Iya kan? Dan bisa saja dari mereka yang jahat akan datang turunan mereka yang bertasbih kepada aku. Aku tahu semuanya. Jadi jangan kau menganggap dirimu paling sayang di dunia ini. Saya cukup bersalah. Saya membangun, yuk kita bangun kasih sayang di antara kita. Tapi juga jangan sampai merasa seperti kitanya yang paling sayang. Tetap, apalagi kalau kamu membenci orang lain. Apakah tidak sah keislamanmu ketika kau tidak membenci Yahudi, tidak membenci Nasrani? Apa tidak sah agamanya? Saya mau bertanya, siapa sesungguhnya yang menanam rasa kebencian seperti itu? Bahkan sampai budayamu sendiri kau benci. Kamu orang mana sebetulnya? Orang Arab. Kenapa kamu seperti benci kepada budayamu? Kamu orang mana sih? Orang Arab. Ya mana? Minggir. Enak aja. Lah iya. Ada orang pakai ikat aja di murtadin. Ikat kan pakaian kita. Nasibnya diserang hanya pakai ikat. Yang hebat pakai ikat atau pakai sarungan? Iya kan? Ya itu jadi sampai pakaian makan segala macam. Saya nggak mengerti. Islam yang Anda bawa itu Islam seperti apa susah? Iya. Saya ingin berikan testimoni di sini, mumpung ingat bahwa dalam sejarah penyebaran Islam dimanapun, penyebaran yang indah adalah terjadi di negeri ini tanpa ada setetes darah pun. Kita masuk Islam dengan sukarela dan kesadaran kita. Orang Makkah masuk Islam terpaksa karena mereka sudah ditaklukkan. Kalau mereka tidak ditaklukkan, mungkinkah mereka masuk Islam berbondong-bondong? Tidak. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fathu, dan penaklukan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, kau melihat banyak orang pada masuk fi dinillahi afwaja, masuk berbondong-bondong. Kalau tidak ditaklukkan, mereka masuk sukarela apa terpaksa? Di ruangan ini tidak ada yang masuk Islam terpaksa, semuanya sukarela. Oleh karena itu, wahai orang-orang Arab, silakan Anda kesini belajar di Indonesia bagaimana membangun umat Islam yang kondusif seperti di sini.
Di sini tidak pernah ada saling bunuh membunuh. Kita biasa berbeda mazhab, tapi kita damai. Silakan. Kami yang punya ilmunya untuk membangun kondusivitas beragama di sini. Saya ngomong jujur nggak? Jujur. Jadi tolong pertengkaran di sana jangan dibawa ke sini. Jangan bikin masalah. Silakan. Ya, apa yang Anda yakini Anda laksanakan dalam ruang privasi Anda. Jangan dibawa ke ruang publik. Pak Ahmad pakai jenggot silahkan. Kalau yakinnya begitu silahkan. Tapi jangan memaksa orang lain yang harus pakai jenggot. Dan kamu yang tidak suka jenggot, jangan cukur paksa. Biarkan dia dengan keyakinannya. Saya kira satu kaidah itu saja kita akan menghentikan pertengkaran di sini. Dan disuruh siapa Anda maksa orang lain? Saya tidak yakin Allah menyuruh Anda memaksa orang lain. Secara alami agama tidak punya alat memaksa. Sehingga la ikraha fiddin, tidak ada paksa dalam agama. Artinya agama tidak punya alat paksa. Sikapnya hanya suka rela. Mau silakan enggak ya? Udah. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nganjel serok belia. Wis.